Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan program Pasca Debat Publik Pilgub Jabar 2024. Saya ke Mas Akbar. Mas Akbar, tadi kita lihat bagaimana paslon nomor urut 3 tampaknya banyak concernnya mengevaluasi performa. Itu bagus sih sebenarnya, tapi kemudian disampaikan bahwa siap berperang untuk di debat berikutnya. Dari 7 subtema yang ada malam hari ini, Anda melihat apakah sudah cukup memuaskan? Mungkin ada beberapa sektor yang memuaskan atau beberapa sektor yang Anda anggap harus diimprove di debat berikutnya? Ya, pertama sosok pasangan kami ini Pak Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ini secara kredibilitas, secara integritas, ya, latar belakang itu jadi modal utama. Jadi program itu baik atau buruk itu pun masyarakat ya itu mah bisa aja. Gitu. Tapi kalau lihat sosok ini kan mereka ini bukan orang baru yang banyak teori. Okay. Kang Ahmad Saihu pernah jadi wakil wali kota, ya, kota Bekasi, 3 periode anggota DPR RI. Dan saya lihat mereka jawabnya begitu santai, tenang, tidak sampai ada hal-hal yang tidak mungkin dibuat, enggak, yang mungkin semua disampaikan di sini karena mereka pernah menjabat itu. Kang Ilham apalagi, ini orang yang punya teknologi yang kalau saya sering diskusi sama beliau itu sudah gatal itu ingin terbangkan Jawa Barat. Oke. Itu udah kapan nih saya ingin di Jawa Barat ini, saya tidak punya kebutuhan lagi di Jawa Barat ini, tapi ingin bagaimana Jawa Barat itu bisa terbang. Indonesia emas itu hanya bisa dimulai dari Jawa Barat emas. Itu. Dan yang utama saya lihat dari dari pasangan kami ini ingin membangun industri besar di Jawa Barat, gitu. Karena ini modal utama kami untuk bagaimana memajukan Jawa Barat. Dan industri yang dibayangkan bukan industri yang seperti yang banyak terjadi, mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, mengambil hal merusak, bukan itu. Yang dibayangkan oleh Kang Ilham, bagaimana industri ini bisa menjadi manfaat betul untuk masyarakat, sehingga kita ingin dapatkan satu desa, satu industri itu akan kita bangun di Jawa Barat. Oke, membangun industri sementara kita tahu faktanya selama ini terjadi relokasi ke tempat yang lain, persoalan upah dan kawan-kawan termasuk ada yang pindah dari Jabar. Bagaimana membangun itu gitu? Betul, itu yang kemarin juga sudah kita diskusikan. Jadi nanti industri yang kita maksud ini jangan sampai dibayangkan jadi mengganggu masyarakat. Ya, dianggap ini nanti industri ini akan mengambil wilayah-wilayah masyarakat, diasingkan masyarakat ke tempat lain itu. Bahkan industri yang kita maksud itu adalah industri yang berbasis kearifan lokal. Potensi-potensi lokal itu yang akan dijadikan industri daerah. Industri yang ada di kecamatan, ya, industri yang ada di desa itu. Dari industri itu juga sumber awal kami membangun sekolah yang disebutkan oleh teman-teman tadi tentang sekolah vokasi. Berbasis industri. Sehingga pendidikan itu dibangun. Yang akan menyerap adalah industri. Jadi penyerapan tenaga kerja pun akan terjadi. Mas Ilham, pendidikan dan juga membangun kawasan Jabar sebagai kawasan industri sebenarnya sekarang sudah ada, tapi tampaknya ingin mengekspansi lagi soal wilayah industri tersebut. Karena gini, satu, saya ingin luruskan, karena dikit aja. Industri yang agak bertolak belakang dengan kita hari ini Jawa Barat, industri besar, pengangguran besar. Industri maju, kemiskinan yang meningkat. Mas Ilham punya pendapat, boleh ditanggapi terkait hal itu? Anda setuju atau sebenarnya harus ada prioritas? Kita nggak bisa namanya pendidikan beriringan dengan industri misalnya, tapi juga ada satu gitu yang harus diprioritaskan. Ya, setuju dalam konteks kalau adanya hilirisasi untuk basis-basis komoditas unggul dan penciptaan ekonomi, oke. Tinggal kemudian tawaran program satu desa satu industri ini perlu dikaji ulang, karena kalau skala industri kan perlu ada skala ekonomi ya. Apakah satu desa itu skalanya untuk ekonomi mencapai atau tidak, karena itu hubungannya dengan nantinya tentu investasi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dari kita memang pendorongan produktivitas itu pada konteks juga salah satunya mendorong penciptaan usaha mikro, kecil, menengah ya yang sekarang existing untuk dibesarkan, dari yang kecil naik ke menengah ke besar. Nah, di Jawa Barat hasil belanja masalah kita rata-rata UMKM kita itu tidak terhubung dengan rantai pasoknya dengan industrinya gitu. Sehingga beda dengan misalkan contoh kasus di China gitu ya. Itu UMKM-nya terhubung dengan industri. Bagaimana produksi rumahan seperti casing handphone itu dibeli agregator. Dan itu bisa dilakukan di Jabar menurut Anda? Itu sangat mungkin bisa dilakukan. Hanya digitalisasi pun di kita sekarang hanya digitalisasi di bagian hilir. Di hulunya produksinya di kita
kurang Oke. gitu, sehingga industri kecil menengah ini perlu untuk didorong, diperbesar, pembiayaannya dipermudah, Oke, pembiayaan anak lagi itu mudanya. salah satu sumber. Ya, Saya ke betul, gitu. Mas Soleh terkait dengan hal ini, integrasi lalu kemudian pendidikan dan juga lapangan kerja. Karena kan salah satu masuk dalam 7 September hari ini termasuk soal pengentasan kemiskinan. Kalau dari paslon 1, fokusnya di mana dulu? Apakah setuju dengan pendapat dua tim ses tadi atau justru punya fokus yang lain? Pada dasarnya ya persoalan di Jawa Barat itu adalah sangat kompleks. Oke. Maka Justru yang karena kompleks kan harus kita sederhanakan. Ya. Gimana sederhananya? maka oleh sebab itu Jabar Bahagia ini akan lebih fokus kepada soal pendidikan itu sendiri. Oke. Karena sesungguhnya program-program lain itu mau industri, mau pangan dan yang lain-lain itu basicnya adalah soal SDM. Ketika SDM-nya berkualitas, ketika SDM-nya maju, maka itu kita akan melakukan ekspansi terhadap inovasi-inovasi program. Oke, Gitu. berarti Jadi- sepakat dong sama paslon nomor 2 tadi bahwa mengedepankan pembangunan IPM, Indeks Pembangunan Manusia? Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara jangan kemana-mana, kami segera kembali. Semuanya Ya, tidak terasa sekarang kita sudah berada di segmen akhir, maka saya meminta seluruh narasumber saya untuk memberikan closing statement. Saya mulai dari Mas Pradidur dari tim ses 04. Oh iya, Jabar istimewa, desa diurus, kota ditata. Ya, ini istimewa maksudnya adalah saya berikan penjelasan bahwa masyarakat harus diberikan pelayanan yang istimewa. Terkait tadi peningkatan SDM, tentu ada program kami di sana, wajib belajar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana stunting itu juga harus kita entaskan di bumi Jawa Barat. Yang ketiga tentu adalah persiapan-persiapan bagaimana program-program masalah birokrat, masalah pelayanan publik yang lainnya ini menjadi lebih-lebih diutamakan. Dan yang paling menurut saya adalah ini infrastruktur yang dari selatan utara nampaknya harus ada keselarasan. Dari timur ke barat juga demikian. Nah ini menjadi maha penting apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu. Ya, nah ini kita lengkapi sekarang. Tadi dengan high tech, dengan teknologi, dengan digitalisasi. Ya upayanya adalah lebih efektif, lebih efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, dan yang lebih penting lagi adalah ini bicara integritas, ya kapabilitas, tentu ya kompetensi ya dari pemimpin, termasuk karakter, termasuk juga di dalamnya adalah track record dari calon yang akan memimpin Jawa Barat istimewa. Oke, Jawa Barat istimewa. Sekarang saya ke paslon 3, Mas Akbar, silakan closing statement-nya. Ya, pertama Jawa Barat daerah yang sangat potensial di Indonesia. 20% penduduk Indonesia ada dari Jawa Barat, 52 juta penduduk. Juga industri terbesar seluruh Indonesia ada di Jawa Barat. Ya, kekayaan alam juga ada di Jawa Barat paling besar se-Indonesia. Gitu. Nah ini saya kira kita butuh pemimpin yang betul-betul kita yakin gitu ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan program yang terbaik atau tadi kata Pak Prof itu mengawang-awang gitu ya. Tapi memang program ini betul-betul bisa membawa Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat emas ya. Sehingga Indonesia emas. Sehingga kami juga berpikir bahwa tidak mungkin Jawa Barat sebesar ini hanya dijalankan oleh dua tokoh kami ini. Kami ingin bersama-sama semua di Jawa Barat ini kita bangun bersama-sama. Dengan makanya kita mengambil satu moto Jawa Barat, saya kira ini dari luhur ya, dari pendahulu-pendahulu kami di Jawa Barat dengan moto Jabar Asih ya. Jabar Silih Asa itu artinya saling mendukung, itu Silih Asah. Silih Asih itu saling menolong, gotong royong. Oke, baik. Silih Asuh itu saling memberikan bantuan kepada Oke. Jadi ini yang saya kira menjadi ini kami. Baik, sekarang pekerjaan kami. Cukup ya. Kita akan terbangkan Jawa Barat insya Allah. Oke, baik. Mas Ilham, singkat aja silakan. Siap. Bagi kami pasangan JJ Ronald nomor 2 ya, kita tidak mau buat program yang mengada-ngada, tapi kita belajar dan terinspirasi dari salah satu masyarakat Jawa Barat, yaitu masyarakat Cipta Gelar.
Jadi masyarakat Cipta Gelar ketika kami berkunjung sana itu merupakan sebuah ekosistem masyarakat yang memadukan kemajuan dengan pelestarian alam ya. Oke. Jadi mereka punya sistem pangan yang tetap berdasarkan ilmu lokal tapi kemudian Baik. sekarang sudah mengadopsi modernisasi dengan internet ya. Di Oke. sana ada kemajuan ekonomi, kedaulatan pangan, lalu ada teknologi, lalu kemudian ada sistem meritokrasi, pemerintahan yang berbasis pada kearifan lokal. Baik. Sehingga itu yang jadi model ya Oke. yang akan kita coba replikasi dan kemudian kita melihat juga Jawa Barat bukan hanya terpisah dari daerah lain, kita melihat tantangan geopolitik global sekarang ada krisis pangan, Oke. iklim ya kan Ya, dan baik, lain-lain dipercepat. dan intinya dipercepat kita aja. akan menjadi lumbung pangan dan lumbung sumber Oke, daya manusia khusus untuk unggul Jawa untuk Barat. yang lain. Saya ke Kang Soleh, silakan. Saya mewakili daripada pasangan Jabar Bahagia, merasa bahagia dan mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat bahwasanya sudah melihat dan menonton program-program yang telah disampaikan Baik. oleh pasangan nomor 1. Tadi kita melihat bahwa program-program nomor 1 tidak ngawang-ngawang, tetapi yang paling pokok substansif adalah bagaimana seluruh masyarakat warga Jawa Barat yang hari ini ketika kami turun-turun ke Oke. masyarakat, ke kampung-kampung, ke gang-gang, Oke. itu mereka belum merasakan sebuah kepuasan. Artinya dan tidak Anda nanti akan menunjukkan memuaskan dari kebahagiaan. paslon 1. Nah, oleh Baik. sebab itu kami hadirkan pasangan ini adalah sebuah tokoh yang dari pesantren yang dimana bahwa tadi reformasi birokrasi itu harus didukung oleh integritas. Baik. Saya yakin Kiai Acep Adang ini memiliki integritas yang sangat tinggi dan memiliki pengalaman yang sangat kaya. Oke, baik, saya ke Prof. Agus. Singkat saja Prof, karena dari tadi pada boros kata semuanya, silakan. Siap, baik. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan pilkada di Tanah Pasundan ini ada beberapa hal yang sangat menarik dibandingkan dengan provinsi yang lain. Yang pertama itu terkait dengan jumlah penduduknya, 50 juta paling banyak. Kemudian yang kedua jumlah DPT juga paling banyak, 35,9 juta. Yang berikutnya lagi, di setiap pilkada yang ada di Jabar, 2008, 2013, 2018, 2024, selalu ada artisnya. Kemudian yang berikutnya lagi, di Jawa Barat, sekarang ini, di pilkada 2024, tidak ada incumbent. Oleh karena itu, yang sangat menarik lagi, Jawa Barat adalah basis pemenangan dari Bapak Prabowo Subianto. Pemilu 2014, pemilu 2019, pemilu 2024, hat-trick semua dimenangkan oleh Prabowo. Oke. Oleh karena itu, Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri Ini yang sedap. perlu Tapi tetap diberikan. kita tunggu nanti hasilnya dan tentu saja kita akan menantikan yang namanya debat yang lebih jelas, lebih punya karakteristik, itu yang kita tunggu. Terima kasih Prof. Agus telah berbagi bersama kami dan tentu saja saya ucapkan terima kasih Kang Soleh, Mas Ilham, Mas Akbar, Mas Pradi, dan saudara, demikian program Pasca Debat Publik Pilgub Jawa Barat 2024. Terima kasih untuk kelima narasumber sekali lagi.